Kerja hari ini masa nggak kerja? Info locker dong. Aduh, aku kena layoff. Kamu kena layoff? Dengerin aja PKL Podcast kena layoff. Ya. Balik lagi di PKL Podcast kena layoff. Oke. Hanya ada sound effect ya? Ada. Rame di sini Rame. rame. Ada ini juga nih. Nah. Iya, ada tentara Inggris lewat emang. Tapi gue seneng ini podcast favorit gue ini. Podcast kena layoff gila. Keren. Dengerin terus gue kacau. Lu dengerin terus Dengerin podcast terus. Mantap. episode sama siapa ya favorit lo? Yang ini Ah. Sintayong di layoff. Ada. Gak Belum. ada. Belum ada. Belum. Di layoff PSSI. Iya, Belum iya. tapi. Tapi di layoff iya benar. Iya. Cuma kita nggak pernah wawancara Sintayong. Kita nggak pernah bahas itu Oh juga. bukan. Iya. Oh berarti ini yang gue tonton Anies Baswedan di layoff. Nggak Menteri ada, Pendidikan. nggak ada. Menteri Pendidikan. Mas kemana-mana mas. Iya. Saya Podcast masuknya juga bingung nih. Anies kan dipecat 2016. Iya, kita kan baru mulai Iya. 2000. Flashback, flashback. 2024 ya? 2024 ya, 2024 Kita akhir kita mulai ya. Ya, seperti biasa kita di setiap episodenya kita akan Menghadirkan menghadirkan narasumber narasumber. atau bintang tamu yang sangat kita pengen dengarkan. Betul. Dan ini juga datang karena gimana prosesnya di? Ini kita kan mau nge-tag podcast hari ini. Terus kita bingung bintang tamunya siapa. Akhirnya kebetulan Gue kepikiran, oh Bang Vicky. dia Dia kayaknya pernah kena layoff dan rumahnya deket dari sini. dan Iya. kebetulan hari ini kosong. 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 roomnya. Ini dia. Kosong. Vicky. Vicky. Kayaknya kalau musik entrance song kayaknya kagak masuk dah kalau ini dah. Ini biar enjoy aja. Iya, Kalau kita. enggak iya. sound efek tepuk tangan masih masuk. Ah. Ada nggak tepuk tangan? Nah, Ada. oh iya ada. Nah ini masuk. Tapi ini enak banget jogetnya. Kayak diskotik zaman dulu aja. Iya, diskotik. Oke, diskotik. Vicky, kita kenal dari Stand Up Indo Depok. Stand Up Indo Depok. Senior. Dan gue kenal dari gue awal gabung komunitas Stand Up Indo. Cibinong. Iya, Cibinong. Cibinong. Sampai sekarang Cibinong masih ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Seniornya di depan ada. Cibinong. Udah pindah juga. Orang-orang kan pada mencar akhirnya ya. Mencar. Ah, Iya. Ada yang ke Citerep ya. Iya. UNJ ada juga. Oke. Bang Vicky ini salah satu senior di Stand Up Indo Depok. Oke. Lu ikutan POC juga gak sih? Angkatan pertama. Juara kan? Enggak. Oh, enggak. Jabadi. Jabadi. Iya. Oh iya ya. Jabadi. Tapi sebelum kita cerita waktu dia masuk ke stand up, Betul. kita tanya dulu sebenarnya nama aslinya siapa? Nah, Sama. Nah, Vicky. tapi kalau iya Vicky, tapi kalau nama lengkapnya Muhammad Vicky. Oh, cuma Vicky. dua kata doang. Dua Dua kata doang. Muhammad Vicky. Lahir di mana? Di Jakarta kebetulan. Oh, Jakarta. Orang Jakarta, bro. Orang Jakarta. Asli orang Jakarta atau Campuran sih. campuran? Yang Jakarta tuh nyokap. Ah. Nyokap Jakarta, bokap gua kucing Anggora kebetulan. Woi. Wih. Ini udah dipakai Bang Nopal minggu lalu. Iya. Sebelumnya Nopal kesini udah sama sih punchline-nya ya. Emang kucing-kucingan ya. Iya. Sering main sama Nopal. Bokap tuh Bogor. Oh, Bogor. Oh, deket juga lah. Dekat. Dekat, Ah, iya. iya. Ah. Jadi Jakarta Bogor nggak asli banget Jakarta guanya. Iya. Iya. Betawi Sunda ya? Betawi Iya, juga. Betawi Sunda. Betsun. Bogor Sunda kan? Iya, Sunda, Bogor Sunda. tapi Bogor mana? Kota atau Bogor kota, Bogor Oh, kota. Iya. Soalnya ada juga yang Bogor Betawi banget kan yang Parung. Iya, Itu masih Betawi. Citayam. Oh iya benar. Iya, yang benar. Gunung Sindur. Gunung Sindur Sunda. Citayam Jawa Barat. Jawa Barat Sunda ya. Iya. Tapi yang perbatasan Depok. gitu. Iya benar. Tapi berarti sekolah di Jakarta? Jakarta gua. Dari TK SD. Sampai kuliah juga Jakarta. Lahir dan besar Jakarta. Iya. Gokil. SD di mana? SD Jagakarsa, SMP Jagakarsa, SMA-nya STM lagi. SMA-nya di Blok M, kuliah di Jaktim gua. Keren. STM Iya, STM. STM di Jaktim. Itu enggak di Blok M. Di Blok M. Keren. Di Blok M tuh apa ya? Berarti Enggak. SMK 29 sekarang namanya. Oh, negeri Oh. berarti ya? Iya. yang suka tawuran berarti. Ya. Gua tahu yang basis Tapi- Blok M gitu.
Setahu gue malah yang 6 sama 70 biasanya, bukan ya? Ya Blok M itu 670 itu SMA, kan. SMA. Di sebelah mana ya? Blok M sebelah mana? Eh, aduh nama jalannya apa ya? Gue lupa lagi. Iya, Dari Profesor Taman Literasi. Bulungan. Enggak, bukan Blok M situnya, mundur lagi. Ke Deket arah ini. Taman Puring. Bukan. Warteg Agung. Deket Pertamina. Kan Comika ke arah ini nih. Wijaya. Wijaya kan lurus Jalan Wijaya. ke arah ini. Pasar Santa. Antasari. Dekat Pasar Santa. Oh, dekat Pasar Santa. Dekat Pasar Santa. Lah kok bisa sampai ke situ lu? Blok M. Sekolah ke situ? Iya. Iya, Lu emang tinggal di mana dulu? Jagakarsa. Oh, Oh, Jaksel masih. lumayan Iya, sih, makanya iya. SD gua SMP gua Jagakarsa. Jakarta. Oke. Anak Jakarta. STM lu jurusan apa berarti? Wah, itu jauh banget. Pesawat. Jurusan pesawat. Semua Waduh. teknisi pesawat maksudnya. Oh, teknisi Ya, pesawat. nama jurusannya tuh Airframe Power Plant. Oh, berarti itu yang kapal gitu. Iya. ya? Oh, STM kapal. Nah, bro. itu maksud Iya, gua. Iya, STM kapal, bro. Terkenal Iya. itu, ya terkenal. Oh. Sekarang namanya SMK Negeri 29. SMK Negeri 29. Iya. Dulu STM penerbangan namanya. Iya kan penerbangan. Iya, Iya, iya. bener. Oh iya penerbangan ya benar. Iya. Berarti lu pelajarin apa tuh selama STM tuh? Sebenarnya sama kayak mata kuliah, Mata apa aja pelajaran. pelajaran sekolah yang lain ada Ah. itunya, tapi spesifik buat jurusannya itu ada untuk mesin-mesin rangkap pesawat, kayak gimana pesawat tuh kok kenapa bisa terbang, mesin-mesinnya tuh Oh. maintenance-nya Tapi caranya gimana gitu. Fokusnya mesin berarti ya? Mesin, Oh. karena memang di situ SMK dididiknya buat lulusan buat jadi teknisi pesawat terbang. Teknisi pesawat terbang. Oke. Iya, gitu. Lu kenapa kepikiran masuk ke situ, Bang? Atau emang Heeh. masuknya di situ? Masuknya di situ anjir. Oke. Tapi emang lu ngincer STM atau Iya. emang mau SMA reguler? Malah awalnya gue nggak tahu kalau itu STM penerbangan. Lah. Jadi gue taunya kan SMK 29 kan Iya, namanya kan. Iya. Ah. Yaudah nih SMK 29 gitu. Gue Berarti- daftar. Banyak jurusannya? Jadi gue tuh ada 3 opsi awalnya. Ah. SMK 29, terus 2 lagi gue lupa apa tuh. Nah, yang gue keterimanya di SMK 29. Oh. Ya udah gue kesana. Pas gue masuk, ternyata ini tuh STM penerbangan. Oh. Gitu. Milih jurusannya dari awal nggak sih? Kalau dulu? Dari awal Dari awal kan? Dari Iya. awal. Jadi udah tahu dong kalau Iya. Lu dari awal emang milih teknik pesawat itu? Berarti pas masuk kan pertama masuk SMK, habis itu di kelas 1 itu udah Langsung ke jurusan itu? langsung- Iya benar. Oh. Langsung fokus. Di SMK itu ada berapa jurusan berarti? Ada 3 tadi atau? Ada 4. 4. Yang Hmm. 2 tuh fokus pesawat, yang 2-nya lagi beda lagi. Fokus Eh, apa? Helikopter. Sama. Yang lebih kecilan. Ya kan karena pesawat ada fixed wing sama rotary wing. Nah, benar. Nah. Iya. Gitu. Dulu gua mau jadi pilot Lu juga? hampir jadi pilot. Ah. Tapi ya berkata lain waktu itu gua mau daftar STPI Curug. Curug, iya sekolah di situ STPI. kalau buat Oh. kuliah. Iya, cuma waktu zaman gua dia nggak buka iniannya pilot. Yang dia buka cuma ATC sama engineer. Oh, emang nggak selalu buka tiap tahun berarti Iya, itu? ternyata pilot tuh karena banyak yang belum lulus kan Iya. jam terbang. Ya. Oh. Jam terbang. Ada Jam juga. Iya. Satu lagi ada tuh di Ah. Bandung sekolahnya. Lupa gue namanya apa. STM-nya Enggak, atau sekolah tingginya. oh, Setelah Oh. STM kalau mau lanjut lagi sekolah ya gitu. Oh, Biar gitu. dapat license-nya. yang di ini bukan apa? Bandara di Bandung? Iya dekat-dekat situ, Iya, iya. sekolahnya. Iya, kalau nggak salah Bang Boris Gua itu ya? lupa lagi Bang namanya. Boris. Iya. Kalau nggak salah, Oh iya sekolahnya di situ. kayaknya. Ini Hasan Sadikin ya? Itu Hasan rumah Sadikin, sakit. rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, tapi lu termasuk gimana? Di STM kan keras nih ya. Iya. Ya kan? Banget, Ya iya. kan? Lu maksudnya masuk ke lingkungan yang bisa dianggap bandel atau lu tetap berprestasi Iya. di STM itu? Enggak lagi gua berprestasi enggak, bandel juga enggak. Oh, tengah Tengah-tengah kayak Tengah-tengah. gua juga gitu sih. Iya. Tengah-tengah. Oh, enggak berprestasi juga. Enggak berprestasi. 10 besar juga nggak masuk. enggak masuk. Tapi nggak pernah kena ditahan SKCK juga. Tapi 10 besar gua enggak tahu karena enggak ada ranking. Oh, udah nggak ada lu. Udah enggak ada zaman gua. Oh. Enggak ada ranking pokoknya. Lu Jadi rapot nilai semua aja udah gitu. tahun berapa tuh? 2011 apa? 2011. Iya. 2011. Gue masih SMP. Iya, gue juga masih Oh, iya. SMP. Lu kelahiran 9 Sama kayak 5. Nopal gua 3. Oh, 93. 93 ya. Oke, iya lumayan jauh berarti Iya, waktu benar. Masih ini Eptanas ya. Enggak udah UN. Udah UN. Udah semester juga atau masih apa? Catur bulan?
semester kayaknya. Udah semester SD ya? catur ulannya waktu SD. Iya, Ya, benar. iya. Iya, benar. Gua masih benar. ngerasain SD catur ulan. Iya, iya. Ah, benar, gua benar. kagak. Cemen. Gua udah semester gua. Catur duluan sama semester duluan, Mas? Catur duluan kan? Catur ulan. Iya, Iya. benar, berarti Nah. benar. Iya, waktu SD gua kan waktu itu wajib belajar 6 tahun. 6 tahun. Iya. Terus wajib belajar 9 tahun, 9 tahun. 12 tahun. Benar. Nah, Oke. setelah lu masuk STM, lu kepikiran buat ngelanjutin kuliah tadi kan? Iya. Nah, lu ngelanjutinnya berdasarkan basic STM lu atau enggak gua mau keluar dari mesin? Iya. Enggak, keluar dari jurusan. mesin. Kenapa? Iya. Gue ngerasa kayak kerjaannya tuh bukan aneh ya, apa ya istilahnya ya? Langka. Gitu. Terus Oh. kayaknya kalau misalkan mau daftar lagi, Mm-mm. saingannya tuh udah yang kayak yang lu bilang pada alumni curug kayak gitu-gitu. Oh. Jadi Oh, kalau iya. misalkan SMK doang kayaknya susah banget nih, dan memang kalau udah misal keterima bisa diketerima, tapi jenjang buat di dalamnya tuh lumayan lama gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu kuliah di Curug kan dapat license nih. License tuh A1A4 namanya kalau buat engineering. Mm-mm. Nah, itu lu langsung naiknya cepet gitu. Hmm. Nah, kalau gua kan terusinnya males ya. Lu males berkutat di mesin-mesin itu. Iya, kayaknya. Karena lu harus ngurus license itu semua. Oh, Dan lu pasti akan ke situ sih. Gitu ya, pasti kerjaannya. iya benar. Oh, cuma di situ-situ aja, di Iya. pesawat-pesawat aja ya, Iya. peluang kerjanya ya. Karena buat ke Tapi mesin. gue beruntung juga sih, banyak maksudnya temen gue yang seangkatan sama gue, gara-gara lu tahu kan penerbangan sekarang kan juga udah Garuda aja gitu Iya, kan. iya. Udah pada cabut-cabutan. Sekarang kan cuma 2, Garuda sama Lion. Iya, Cuma di 2. Indonesia. Bilang, lu udah pada kagak kerja di situ lagi. Oh, tapi banyak temen Untuk lu gua yang dari awal enggak. Oh, berarti temen lu sekarang banyak yang lagi Udah enggak. kena layoff nih. Iya. Oh. Ini gua dari dulu. Teman-temannya kita bisa undang sini ya. Iya, bisa tuh menarik lagi pesawat. Oke, terus Jadi lu ada yang bertahan, ada yang cabut gitu. Ada yang layoff. lu ngelanjutin kuliah jurusan apa? Lu kan tadi kita ngelanjutin kuliah. Kenapa Iya. lu ketawa? Jauh banget semua gua. Lu kan STM ya mesin. Iya, benar. Pandangan gua pasti tetap teknik sih kata Iya. gua. Kata gua teknik. Tetap teknik, Kalau kata lu apa? komunikasi. Organisasi. Apa? Akuntansi. Jauh ya. Jauh. Tapi tetap ada hitung-hitungan. Iya. Itu masih Orang linear pelit ya. juga hitung-hitungan. Asoy. Lu akuntansi kenapa? Akuntansi, iya. Apa yang Kok bisa ke akuntansi? Jadi waktu itu sebenarnya gue tuh waktu lulus sekolah belum langsung kuliah. Oh, Jadi Gap year. gap year. kerja dulu. Ya. Jadi bokap gue kan waktu gue sekolah udah sakit-sakitan kan ya, nggak bisa nyari duit nih. Iya. Jadi makanya gue pas lulus gue kerja dulu. Lu anak berapa? Anak kedua, 3 bersaudara. Nah terus kayak iya, anteng. anak tengah, Anak Anak tengah. tengah. Iya. kerja terus kayak lumayan ada duit nih gitu kan. Nah, Terus di otak gue tuh ada 2, antara gue bikin usaha kalau nggak gue kuliah. Sebenarnya gue pengen buat bikin usaha nih, Iya. tapi gue mikir kayaknya kalau misalkan orang bikin usaha, mm. kayaknya tuh nggak ada ya orang yang pertama kali bikin usaha langsung sukses tuh. Benar. Pasti ada sepakat. bangkrutnya dulu ya Iya. kan, kadang ditipu orang gitu kayaknya. Iya. Terus gue juga nggak punya kayak temen yang pengusaha, nggak punya gue. Terus mentor-mentor yang buat ngajarin gue juga nggak ada, kayaknya udah gue singkirin dulu deh nih. Kayaknya bisa nih buat kuliah dulu gitu kan, udah tuh buat pendaftaran sama semesteran awal-awal. Nah terus gue nggak tahu nih jurusan apa. Ya. Nah waktu gue kerja gitu, teman-teman gue yang sekeliling gue, circle gue pada kerja kuliah akuntansi. Pas udah kerja lumayan enak nih, dan magang pun juga udah enak. Terus saudara bokap gue ada juga yang akuntansi, kakaknya nih. Dia punya rumah, punya mobil gitu-gitu. Lu makin terpacu. Terpacu. Wah, kayaknya Nah. akuntansi juga enak nih. Terus Akuntansi kayak bikin aku kaya nih. iya. Iya. Terus temen gue tuh yang udah kuliah juga ngobrol ke gue, lu kalau akuntansi kerja pun gampang, karena di tempat apapun pasti butuh akuntansi. Itu dia. Make Betul. sense. Make sense. Iya. Keuangan itu mah sangat penting. Iya Iya. kan? Oh iya bener, maksudnya di kafe pun yang kecil juga pasti butuh akuntansi kan. Iya. Iya. Oh udah akuntansi, masuk gua daftar akuntansi. Pusing kepala. Gue buat ya, gampang buat terpengaruh bangsat. Tapi gue tadi menarik sebenarnya. Kan lu sempat kerja. Lu Iya. Kerja apa itu? Nah, itu. Nah awalnya gua di Sevel tau gak lo? 7-Eleven. 7-Eleven. Iya, di situ. Jadi pramuniaga. Pramuniaga. Sevel mana? Jadi Padang. Jati Padang. Yang sekarang jadi McD.
Jati Padang, jadi McD kan Jati Padang mah Pejaten. Jadi Iya. jadi McD. Oh Koperasi, iya koperasi. benar Iya. dekat masjid. Iya. Iya dekat masjid. Yang mana Sebelahnya dah? taman. Iya ada kuburan juga dekat situ. Hmm. Dekat situ ada. Dulu Sevel itu yang McD. Jadi Padang itu dari Pasar Minggu bisa di. Nah, dari Pasar Dari Minggu Pasar lurus Minggu. terus tuh. Terus karena gua kan kuliah Pasar Minggu jadi gua tahu. Itu. Yang itu gue taunya KFC yang berempatan. Nah, kenapa gue bisa nabung? Karena Iya. Sevel dulu lagi jaya-jayanya, Pak. Betul. Tempat nongkrong anak muda. Betul. Terus tuh dia gajinya tuh di atas UMR. Oh, Karena ada tunjangan-tunjangan lagi. Kan dia 24 jam kan? shifting Iya. lu ya berarti ya. Kalau shift malam lu lebih gede, terus tiap bulan tuh si tiap toko kan punya target kan. Iya. Kalau targetnya lewat, dapat lagi tunjangan gede-gede. Bonus. Iya. Nah, tempatku tuh Pejaten tuh rame mulu karena ada SMA 8. Strategis. Iya kan situ ada SMK 25. Iya. Terus 28 ya. Sekolah apa lagi depannya lagi ya? TK Islam itu tuh. Oh, terus kan dekat UNAS juga lumayan. Dekat UNAS. Iya. Wah, rame mulu anak sekolah, anak kantoran gitu. Jadi enggak putus gitu. Wah, lumayan nih. Tapi Sevel itu gila-gilanya waktu itu ya. Lagi gila-gilanya. Nongkrong wah kacau inian. Gue di Cibinong sih nggak ngerasain gue. Slurpee. Masa nggak ada? Kagak ada. Sevel nggak ada Cibinong. Cibinong nggak ada. Kagak ada orang. Masa nggak ada? Kagak ada. No, tanya orang. Kagak ada kan Sevel. Sevel Cibinong masa nggak ada? Indomaret aja baru. Masa Indomaret baru nggak? Iya. Itu berlebihan. Ya, barunya tahun berapa itu? Pas gua SD baru ada. 2009-an. Alfamart aja sampai bangkrut. Alfamart bangkrut. Oh iya Sevel. Gua dulu maksudnya terakhir lah ya. Sevel nongkrong tuh buat si janjian nongkrong. Dulu juga jual alkohol. Iya. Oh iya. Makanya 24 jam tuh pasti rame. Terus saus kejunya habis mulu ya. Iya benar saus keju. Slurpee. Oh bocah tuh. Biasanya tuh Ciki minta sumpit ya tuh. Betul. Iya betul lagi. Berapa lama lu di situ, Bang? 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti sambil kuliah lu masih kerja? Apa gimana? Nah, benar. Iya, benar. Benar. Di awal-awal gua sampai semester 4 masih di Sevel. Emang lu kuliah di mana? Unsurya atau enggak? Surya Dharma. Tahu gua. Nah itu. Halim. Iya. Samping bandara. Bener. Jadi Tau sebelum gua. pintu masuknya banget bandara ini ada kampus gua. Ada. Oh, kenapa di situ? Kan Kelas karyawan. Oh. Kelas karyawan. Dan tapi sebenarnya kan penerbangan juga. Bener, itu penerbangan juga. Balik lagi ke situ. Unsur ya. Terus, bener. Wah, ini penerbangan juga lagi. Soalnya ada teman gue situ kan nawarin, gua enggak mau penerbangan lagi. Gua males. Unsur ya. Kan logonya emang ada pesawatnya dah kayaknya. Ada. Emang itu jurusan ini buat iya kan? Depan bandara persis sih. Bener, deket. Jadi sering buat suara pilot manasin pesawat. Iya. Masa manasin pesawat? Iya. Lu keganggu kuliah lu sama pilot manasin pesawat. Terus kalau lagi ngajar dosen suka nge-pause gitu. Bentar, ada yang Teko deket banget. Ini kan lagi Halim. Oh, 9 bulan. Kayak gitu enggak dosen? Cing Abdel dosen gue emang. Iya. Dosen gue Cing Abdel. Karena gua deket SMA gue itu. Lu SMA berapa? SMA 9. Kebon Pala itu dari Unsurnya kan tinggal lurus ada ini masuk klub masuk komplek TNI. Komplek TNI. Iya masuk situ bisa tuh. Iya. Nembus ada tahu gua. Itu kan tempat ini balapan kalau malam. Trek-trekan. Soalnya lurus doang, enak banget. Treknya enak banget. Lurus doang gitu. Enak banget treknya tuh. Itu dari Cawang nih. Dari Cawang. Tetap enggak kebayang di kepala gua. Lu kan Jaktim. Rada susah ngapalin jalan. Trans Halim yang lewat situ. Iya. Trans Halim. Nembusnya PGC bisa. PGC. Gua dulu pernah ngerjain bocah SD di situ. Nggak perlu kerjain. Jadi kan dulu waktu zaman Pak SBY, kan itu kalau dia tiap berangkat pasti ke Halim naik pesawatnya kalau keluar kota, keluar negeri. Oh iya. Nah di lurusan itu, jadi waktu mau 17-an gitu, anak-anak SD itu udah dibarisin di lurusan itu. Jadi anak-anak sekolah dibarisin. Buat nyambut Pak SBY. Nyambut, ya. Pakai bendera kecil, ngibar-ngibarin. Jadi Pak SBY mobilnya lewat dikibar-kibarin gitu. Udah dikosongin. Gua ada tongkrongan gua di ujung. Nah, gua emang udah CS tongkrongan gua sama polisi pengaman presiden. Anjay. Udah CS gua di situ. Nah, pas nongkrong itu polisi kan ikut nongkrong juga bareng gua, nunggu.
nanyain belum lewat ini, tapi udah disterilin. Ada Pak, saya mau lewat dulu boleh nggak? Si lama kan, kira pakai mobil teman gua rame-rame, mobilnya Jazz. Jadi masuk lewat itu, buka kaca ada anak SD-nya lah kok bukan PSBY. Lu pakai seragam tuh. Seragam SMA. jadi bocah-bocah SD itu mungkin ekspektasinya kan langsung kan tadi mau ketemu presiden lah, ini mah anak SMA doang. Anaknya kali. Tapi ya udah gue muter balik doang. Habis itu beneran baru rombongan presiden. Itu pentingnya dekat sama polisi nih. Nggak penting juga sih. Hanya pesan moral ya. Pesan moralnya begitu lagi. Iya. Unsur ya gue di situ. Di situ gue. Berarti di semester 4 kuliah lu berhenti dari Sevel atau kena layoff? Karena bangkrut. Oh, bangkrut. Sevel kan bangkrut. Iya, benar. Tahun berapa tuh berarti lu semester 4? Wah, lupa lagi gua. 2000 Sevel bangkrut itu 2015. Iya, sekitar 15-an. Iya, itu. Lupa gue soalnya. Ya 2015. Iya. Habis itu lu nyari kerja lagi atau udah kuliah aja? Iya. Sambil nge-Grab tuh. Ojol udah ada. Udah ada. Lagi rame kan? Lagi rame. Terus karena pas banget ini bangkrut, aduh apaan lagi nih? Maksudnya buat bayar kuliah kan, buat jajan juga. Lagi rame, udah gue daftar tuh Grab di Wiladatika. Dulu di mana daftar? Iya, benar. Wiladatika Cibubur. Enggak, itu bukan itu Grab itu. Grab itu yang di ininya. Sabang nggak? Apa sih? Sabang. Oh, lu dulu masih sono kali. Kalau sekarang di Wiladatika Cibubur. Iya. Bukan. Oh, habis itu lu nge-Grab cair terus dulu tuh. Dulu lagi rame. Karena drivernya dikit, ordernya banyak. Kadang gua dapet dulu 70.000 gede kan ya? Maksudnya sehari. Tahun 2015 16 lah. Kan lumayan ya 70 tuh bisa. Maksudnya bensinnya aja sekarang 10.000 kan. Iya. Dulu 7.000. Dulu per liter 7.000. Udah lumayan banget maksudnya. Nah, kadang gua tuh 70.000 aja Pak, nggak seharian. Cuman kayak pagi nyalain tuh udah rame tuh orang ngantor-ngantor. Nah, misalnya udah nganterin kantor dia, tetap nyala, ntar di jalan bunyi lagi. Tapi jadi berarti lu bisa stop. Jadi siang kelar. Order penumpang ya berarti ya? Dulu enggak makanan. Makanan enggak pernah ngambil gua. Enggak pernah ngambil. Lo orang doang berarti. Orang doang. Oke. Dan itu bisa membayar kuliah lu dari situ. Bisa. Sama ini gua. Iya. Dulu tuh gue lagi sering-sering menang lomba stand up dulu. Oh iya, benar. Dulu di situ juga lumayan tuh. Dulu tuh gue tuh kalau lomba stand up tuh pokoknya juaranya tuh pasti muter-muter aja. Kalau nggak Marcel, Kiki, Obi, Ripai, lu, gua, terus Bang Rudi. Ya kan? Itu ya tuh muter-muter juara-juara stand up itu ya tuh. Yang akhirnya sampai bikin show kan mereka juga. Iya, benar. Pejuang lomba. Sampai dapat award kan Kang Ripai. Iya. Oh, pejuang lomba ya. Iya, sampai ada award. Ripai sering menang Ripai. Sampai sekarang di lomba. Iya, awardnya tapi belum ada lagi ya. Belum ada lagi. Iya, udah lama tuh. Itu lumayan tuh. Tapi pasti emang kayaknya kayak gitu dah, kalau kompetisi yang menang gitu-gitu aja. Nah, zaman sekarang juga muter-muter aja kan. Muter-muter gitu aja. Rio Isan. Iya, sama kayak yang dicerita-cerita kayak ngeband The Massive aja yang juara kan. Oh, benar. Iya kan? Kayaknya setiap kompetisi emang ada macan lombanya tahu. Benar. Kayak gitu. Di tiap bidang. Iya, setiap kompetisi apa pasti itu aja. Akhirnya dari stand up dan juga nge-Grab bisa bayar kuliah sampai lulus. Alhamdulillah. S1. Gokil. Berarti S1. SAK ya? Sarjana akuntansi. SE. Ekonomi akuntansi, SEAK. SE. Anjay, keren juga lu kayak Erlangga Hartarto. Tapi gua SE ya. Iya. Di semester 7 sama 8 gua udah enggak nge-Grab tuh. Duitnya dari mana bayar kuliah? Dari temen gua. Dia nge-Grab. Dia tuh kerja di dipaksa sama lu. Lu nyetor ke gua. Kayak angkot. Udah mulai ini ya, senior ya. Jadi dia kerja di BNI. Nah, dia tuh bisa masukin gua di situ.
ke ATM, ke dalam ATM. Masuk dalam ATM. Gimana caranya? Ya, lu kalau ngambil duit gua tuh yang gitu. Oh, lu dari dalam. Oh, ternyata di dalam itu manusia. Lalu gua kadang rada susah ya. Iya, itu gua tahan gini, gua tahan. Tarik-tarikan. Makanya suka agak robek ya. Sebenarnya dia nawarin. Itu tuh dan gua tuh bukan under BNI-nya, tapi outsourcing. Jadi apa? Jadi ini resepsionis atau apa? Bukan. Oke, sama kayak gini nelpon apa sih namanya? CS. Customer service. Ya, customer service, pokoknya divisi kredit card. Oh iya. Iya, jadi dia bilang, lu mau kerja nggak? Jadi itu timnya dia ada satu yang resign. Gue ditawarin, mau nggak? Kalau mau coba dulu aja. Yaudah gue coba. Nah, seharusnya kalau misalkan emang gue ngelamar sendiri itu tahapnya banyak. Nah, tapi karena gue dibawa dia, gue langsung lompat ke interview. Oke. Pas di interview ternyata supervisornya oke nih, dibilang gitu. Ya udah masuk ke situ. Nah, itu gue kerja di situ sampai lulus. Dari situ jadi tuh gue punya gaji per bulan tuh dari semester 7. Iya, 2 semester ya. Iya. Gajinya UMR waktu itu. UMR. Iya, biasanya CSS gitu ya. Iya. Telemarketing bukan? Telemarketing. Jadi yang fokus kredit. Lu yang nelpon apa lu yang terima telepon? Nelpon. Lu yang nelpon ke customer. Iya. Outbound call. Nawarin kartu kredit. Kartu kredit lu mau diperpanjang apa enggak? Mau naik tingkatan dari limit. Gold. Iya, limit. Dari gold misalkan ke apa platinum gitu-gitu. Telepon-teleponin beda. Jadi ada nomor-nomornya tuh. Shifting dong itu. Enggak. Oh, karena outbound call. Karena keluar, enggak nerima. Benar. Karena keluar. Kalau nerima itu biasa shifting 24 jam. Berarti ada targetnya sehari misalnya berapa? Ada orang. Ada. Karena tim kan ada tim nih. Jadi sehari tuh gue dikasih data tuh ini nomor telepon nasabah. Nomor nasabah segini nih, misal 100 nih. 100 lo dapat berapa lah gitu. Buat targetnya. Misalnya ada yang bikin, ada yang upgrade, naikin limit gitu-gitu. Berarti harus sambil update data kan? Sambil ini nawarin, oh ini diangkat, kadang nggak diangkat. Kalau diangkat kenapa? Berarti satu nomor telepon ada berapa kali nelpon gitu ya? Berkali-kali. Iya kan, sampai karena ada yang nggak diangkat, ada yang diangkat tapi dia nggak percaya, itu nomornya jangan dibuang, disimpan dulu gitu. Jadi ditelepon terus tuh. Kadang nih kan satu tim tuh ada 10 misal. Misal nih udah mentok nih, nggak ada yang closing tuh. Deal. Nah, nomor itu diacak lagi. Jadi misalkan lu satu tim sama gua, nomor lu yang lu punya data dikasih ke gua lu diputer. Gua tadinya megang 1 sampai 10. Lu 11 sampai 20. Nanti ditukar 11 20 ke gua, 1 sampai 10 ke lu. Gitu. Lu itu yang tergantung strategi si TL, tim leader. Bener, tergantung leader gitu. Gua kadang-kadang keselnya banyak yang nggak percaya karena itu kan kayak kadang gue mulai jam berapa ya nelponin jam 9 kayaknya. Jam 9 gitu. Kadang-kadang gini, aduh openingnya gimana ya, gue lupa dah. Selamat pagi dengan Vicky. Iya, dengan Vicky bla 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 gitu kan. Kami dari ini. Banyak yang nggak percaya gitu. Benar. Tapi benar relate gue, karena gue pernah ada di posisi lu pernah juga. Cara lu meyakinkannya gimana? Gue gini, jadi gue tuh kan sebenarnya outsourcing, tapi gue tuh bener-bener, tapi gue di data BNI, nama gue ada, gue karyawan BNI. Benar. Nah, tapi karena memang outsourcing dan nggak dipercaya, jadi tuh gue paling ngasih nama data gue sama ada nomor kayak nomor induk gitu. Bapak kalau nggak percaya telepon call centernya gitu kan. BNI bilang ada yang nawarin kartu kredit atas nama Vicky, nomor induknya segini-segini. Kalau misalnya bener nanti saya telepon lagi ya gitu. Paling yakininnya gitu. Terus kan dia jawab cuma demi cius. Tapi kadang ada yang nggak percaya, ngapain telepon call center lagi, emang kamu siapa? Saya beda divisi ibu, gitu jelasin lagi. Padahal yang nelpon kita ini juga nomor teleponnya udah pasti kan. Kalau nelpon dari BNI beneran kan nomor teleponnya enggak yang random. Kan gitu nomornya. Banyak nggak percaya. Berarti ini lu dari 2012 aja udah 3 kali kerjaan nih. Ya kan? Tadi yang Sevel, terus nge-Grab,
Oh iya Terus benar. masuk ke Iya benar. telemarketing BNI. Iya benar. Gokil. Lu nyari apa? Charger mana? Oh charger. Oh ini. Oh lobet ya? Nah iya tadi udah bunyi. Lanjut. Udah 3 kali kerja. Iya. Ganti kerjaan ya benar. Iya. Gokil udah lumayan. Kalau Bang Nopal kemarin menit 40 masih satu kerjaan dia, Bang. Oh iya. Iya. Ini kerjanya apa aja nih? Cleaning service Iya. di Plaza. Oh benar. Plaza Indonesia. PI. Iya. Itu aja yang PI. Dia nyeritain makan tinggal minta gitu. Iya, dari restoran. Iya, terus toilet gitu. Buset. Ini udah dari Sevel terus ke Grab. Lalu BNI. Iya, sambil kuliah. Biasanya BNI outsourcing-nya ini ya, Infomedia ya. Yang gue nggak tahu lagi, lupa. Yang di lupa. Situ. Tapi kantornya gue masih ingat di Sudirman. Oh, Sudirman. Iya. Di Sudirman. Oke, lu berapa lama itu? Atau sampai lulus aja? Tapi lulus doang. Itu berapa ya? Setahun berarti atau iya, enggak? Iya. Setahun kan? Kurang lebih ya. Segituan lah pokoknya, lupa. Iya, tapi enaknya jadi outbound kok karena office hour. Iya. Tapi gue Sabtu masuk, tapi setengah hari. Oh, iya. Oke. Tapi kan nggak pernah malam. Nggak pernah. Karena nggak boleh nelpon nasabah sore sampai malam, ngeganggu. Iya, Nah, benar-benar. Kalau yang nerima telepon 24 jam. Dan nggak pernah lembur juga berarti kan? Nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Gajinya kan jam segitu kantor. aja. Iya. Namanya outsourcing. Iya, tapi kalah sama yang inbound. Kalau yang nerima call dia ada malamnya terus. Iya, karena mereka harus standby kan. Gedenya di situ. Oh, insentif masuk malam ya. Iya, oke. Terus lu dari outbound call itu lu resign atau memang udah selesai? Resign karena gue udah lulus. Oke. Resign. Lu berarti belum dapat kerjaan baru? Belum. Lulus tapi lu memutuskan udah gue selesai. Iya. Gue mau nyari kerja yang lain. Iya. Nggak mau sembari. Enggak. Yakin dengan dapat. menggunakan sarjana ekonomi. Yakin. Habis itu lanjut ke COVID. 2020. Terlalu yakin kan? Iya, COVID. Itu dia. Bocah monyet anjing. Itu gue sarjana wisudanya tuh ini online. Oh, 2000. Itu kayaknya gue pertama kali. Wisuda pertama online tuh gue ngerasain. Angkatan pertama gue. Anjay. Angkatan pertama gue tuh. Udah habis percaya diri, resign. Tapi sebenarnya bisa perpanjang loh yang di BNI itu atau enggak? Enggak juga. Bisa sebenarnya. Oh, bisa. Sayang sekali. Mundur gue udah. COVID. Terus pas COVID itu konten lah. Nggak ada kerjaan kan. Gue konten tuh melihat Instagram kok banyak yang konten ya gitu ya. Dulu tuh masih ini naik-naiknya TikTok tuh awal-awal COVID. Oh iya. Dulu kan TikTok masih masih dianggap remeh lah pokoknya. Iya, dianggap alay. Masih ada kubu-kubuan bagusan Instagram, bagusan TikTok tuh masih betul. Nah, gue masih di IG mainnya. Gue main sama Kicuy, sama Adi kancing tuh. Gue bikin inian bujang meroket. Oh, tahu tuh gue. Tahu. Bujang meroket. Jadi gue konten udah bertiga tuh udah pada nggak ngapa-ngapain kan. COVID bingung anjir. Oke. Udah konten tuh bujang meroket. Terus gue kayak kalau konten gini-gini aja kayaknya berat nih, susah nih. Akhirnya gue collab lah sama senior Depok. Sama Keling, sama Viko, sama Pras. Gue samperin rumahnya tuh lagi COVID padahal anjing. Nah, ini yang membuat COVID di Depok. Iya. Di Depok makin menyebar. Nah, tapi dari situ pintu rezeki kebuka. Jadi pokoknya habis konten. Pras Teguh tiba-tiba nelpon gue kan. Ki lagi ngapain gitu kan. Lagi di rumah Kicuy gue bilang. Gue ada kerjaan nih, job stand up. Lu mau tulisin materi gue nggak gitu kan. Gue udah kayak nggak percaya diri karena udah beda genre nih gue sama dia. Kalau gue kan kayak verbal banget kan, emang tulisan. Nah kalau dia kan emang ekot-ekot gitu. Terus bilang, enggak, lu bisa Ki, coba aja. Gue stand up nih 20 menit, lu nulisin 5 menit aja gitu kan. Sumpah bang, gue beda tulisannya sama lu yakin sama gue yakinin dia kan, gue nggak enak juga. Enggak, lu bisa, ini pokoknya temanya investasi dulu gitu. Apalagi investasi gue bilang. Justru itu dia bingung tuh. Karena dia apa? Iya. Sarjana ekonomi bro. Nah, emang Bang Pras tahu? Nggak tahu padahal. Kagak tahu Bro Teguh. Kirain karena sarjana ekonomi. Gue nggak enak kan ya, maksudnya beda banget nih genre nulis komedinya gue sama Pras gitu kan. Nggak, tapi dia tetap maksa gue. Lu bisa Ki, bisa. Nih pokoknya 5 menit 2 juta ya.
Oke, Iya. deal Bang, gue bilang. Langsung ya pasti kasih harga ya. Heeh. Udah tahu angka langsung. Udah langsung gue kerjain tuh. Pokoknya gue kerjain. Singkat cerita udah kelar, dia udah stand up juga. Iya. Di upload di YouTube juga tuh. YouTube apa lupa gue. Nggak berapa lama, Pras Teguh nelfon gue lagi. Dia bilang, iya, dia punya YouTube kan dulu. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi di YouTube itu ada channel inian kayak sitcom gitulah. Iya. Tapi namanya Paca Parwik. Itu masih zaman Paca Parwik. Iya, Paca Parwik. Jadi tuh dia bikin tuh selalu sama anak Padang kan. Iya. Terus ada momen Paca Parwik ini mau dibikin sitkom. Dia telepon gue, ini gue punya program YouTube namanya Paca Parwik. Iya. Mau gue bikin sitkom nih di Depok. Lu mau nggak nulisin gitu kan? Nah di situ gue sama sekali nggak punya pengalaman nulis skrip sitkom, series gitu nggak punya gitu. Ya. Gue bilang lagi, gue tolak, Bang, gue kayaknya nggak bisa Bang, gue nggak ada pengetahuan buat nulis skrip gitu. Udah lu belajar dari YouTube, bisa kok, lu pasti bisa. Terus gue mikir, iya juga sih, maksudnya ini lagi COVID, pendapatan nggak ada. Iya. Iya, maksudnya ada YouTube kan, ini bener ada YouTube, ada Google, dulu tuh belum ada AI segala macem anjir. Belum ada ChatGPT. Ya udahlah gitu. Udah boleh Bang, tapi jangan mepet waktunya, kasih gue waktu agak rada lamaan ya gitu. Ya. Berapa lama Ki? 4 tahun lah gue bilang gitu. Kalau kaget juga kita kasih musik aja. Wah, baik cium aja dah. Nah. Aduh lucu banget aja. Kaget sih gue lagi serius, langsung patah. 4 tahun. Patah langsung 4 tahun, Bro. Bang, tapi jangan buru-buru. Karena gue mau belajar dulu di Google, di YouTube, cara nulis skrip gimana. Ya udah, lu belajar dulu deh, gue nggak kasih waktu. Kalau udah lu bisa yakin, hubungin gue lagi. Udah gue cari di YouTube. Ternyata di YouTube Raditya Dika pernah ngajarin bikin skrip malam minggu Miko. Detail banget. Oke. Ya udah gue belajar di situ. Oke. Belajar di situ. Terus gue yakin bisa, ya udah gue hubungin lagi Pras Teguhnya. Udah tuh akhirnya di situ gue mulai nulisin seri Pras Teguh. Di situ. Kayaknya di situ awal mula gue bisa jadi kerja di bidang kreatif, di situ awal mulanya. Jadi ada campur tangan Pras Teguh kayak di situ. Respect Bang Pras Teguh. Bener. Ini masih kerekam kan ya? Iya, nggak tahu juga. Masih kerekam Bang. Nanti kan. Alhamdulillah. Takut tiba-tiba lobet apa gitu ya. Iya. Nah, tapi gue sebelum akhirnya ke kreatif, gue mau nanya dulu nih. Kan tadi kecil di Jakarta, tiba-tiba ke Depok tuh gimana? Iya. Kenapa gabungnya Stand Up Indo Depok? Iya, itu pertanyaan gue. Karena kayaknya kalau gue ke Jaksel atau Depok lebih deket tuh, jarak lebih deket ke Depok gue daripada Jaksel. Tempat open mic-nya ya? Tempat open mic. Iya sih, benar. Kalau Jagakarsa lebih ke Depok Margonda, tinggal lurus doang. Benar, lebih deket. Iya. Lu gabung komunitas tahun berapa berarti Bang? Gue tuh awal mula tahunnya dari Sun 4. Sun 4 Depok tuh 2014. Ya. Nonton doang tuh kan di UI. Ya. Nah, kayak baru-baru nonton. Terus coba kepoin Twitternya tuh. Ternyata dia latihan tuh tiap minggu rutin di Juliet namanya. Juliet. Nonton doang, nonton. Tapi MC-nya sih sering nawarin gua. Si ini 200 Ricky Watmena sama ini Ervan. Sama Ervan. Berdua tuh zaman dulu MC-nya tandem. Open mic-nya bro gitu. Enggak Bang, nonton aja gitu. Terus tapi gua mulai berani awal-awal tahun 2015 baru masuk. Oke. Terus baru masuk udah sampai sekarang gitu. Berawal dari nonton, ditawarin akhirnya. Ya. Makin 2015, 16, 17. Nah, 17 tuh yang sering menang lomba tuh di situ. 17 dan akhirnya dari stand up ini bertahun-tahun akhirnya tadi masuk ke dunia kreatif. Iya, kayaknya di situ. Karena nggak mungkin kenal Bang Pras dong. Benar. Kalau stand up. Benar, iya. Benar. Akhirnya sampai saat ini lu berkecimpung di dunia kreatif. Iya, sampai sekarang. Nggak pernah kerja formal. Kan? Belum pernah kerja kantoran lagi. Terakhir itu BNI. Setelah BNI udah lama banget. Berarti yang formal ke meja gitu kan. Iya. Berarti setelah SE lu tidak ada enggak pakai ya. Enggak pakai ya? Gue enggak pakai. Buat kalau gitu gue agak kuliah. Pada duit sendiri lagi. Tapi kan kuliah itu bukan masalah cuma ilmunya doang. Benar. Ngebentuk banget. Ngebentuk mungkin itu. Teknik pesawatnya kepake, teknik pesawatnya.
kepake Lo jadi bisa punchline. jadi bisa terbang ke tempat yang lumayan. Iya, Ke dunia kreatif akhirnya. kreatif. Gitu. Di dunia kreatif kerjaan pertama berarti tadi kan Nulisin pras dulu. Nulisin Bang Pras. Setelah itu habis itu setelah itu kan ngajarin lagi kan Pace Parwik. Ngajarin lagi. Terus si Viko tuh kenal salah satu yang punya agensi. Si agensi ini mau bikin acara roasting Keanu. Oke. Keanu. Jadi lagi naik-naiknya waktu itu. Jadi sebenarnya si yang terakhirnya di roasting tuh si Keanu nih, si headlinernya. Tapi awal-awalnya itu influencer juga di roasting kayak Lula Lava, Dara Arafa gitu-gitu. Nah, event itu yang roasting butuh opener. Openernya tuh Alip sama gua. Alip Bayhak sama gua. Jadi setelah event itu kenalan lah kan segala macam tuh sama orang agensinya segala macam. Ternyata Viko ngenalin nih, ini agensinya ketuanya iya tuh. Nggak berapa lama gua follow kan. Nah, agensinya buka lowongan. Lamar lah di situ. Habis itu keterima di situ sebagai kreatif. Berdasarkan portofolio gue pernah jadi kreatifnya Pras Teguh. Di situ kreatif tuh kerja lu ngapain? Kreatif tuh di situ jadi itu kan dia agensi ya. Jadi tuh kayak kalau brand-brand mau iklanin ke KOL, nah si kreatifnya ini yang bikin idenya gitu. Misal lu KOL ada agensi mau ngendorse lu misalkan Nico Cirbo. Nah, gua tuh bikin kayak ide kreatifnya gimana gitu. Buat si KOL ini lu nanti bikin kontennya kayak gini storyline-nya berarti ya. Iya gitu. Kalau nyari KOL-nya ada lagi KOL spesialis gitu. Situ gua jadi lebih tahu lah tuh dunia agensi akhirnya. Gokil, sarjana ekonomi ada di dunia agensi. Kreatif. Gitu, karena kreativitas sih ya susah juga ya. Iya. Kalau kreatif IKJ paling. Itu pun ada spesifik, ada film, ada karya seni, musik. Karena kreativitas dari Allah. Manusia ya, dari Allah ya. Dari Allah. Benar sih, makanya kan haki apa? Hak kekayaan intelektual. Oh iya. Pernah dengar tuh gua. ISQ. Itu kan emang maksudnya kita kalau punya ide di brand kita dipatenin ada hakinya. Jadi karena ide itu mahal, yang paling mahal tuh ide. Bener. Lu kan di Bang Pras ngerjain Pace Parwik doang berarti? Pace Parwik. Berapa episode atau berapa kali? 6 episode? Iya. Satu season doang atau? Satu season. Karena yang Pace Parwik judulnya Pace Parwik Rantau itu segitu doang. 6 episode. Iya. Lanjut ke agensi itu sebagai kreatif. Iya. Di situ berapa lama di agensi itu? Bentar juga gue tuh di situ. Karena berapa ya? Kan kontrak gue 6 bulan. Iya. Tapi karena lagi ada Covid gitu-gitu, ada pengurangan juga. Itu di daerah mana? Di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lu berarti ngerjain buat berapa KOL atau satu doang? Banyak. Banyak. Buat banyak KOL. Iya. Tapi lu inget gak brand apa yang paling lu inget sampai sekarang? Iya. Atau yang paling berkesan buat kontennya? Gue sering ngerjain ini apa sih yang Marcel dulu? LMP. Tonight Show. LMP. Kalau Miskin Project mah itu bikinan Marcel sendiri. Dia brand ambassador apa nih? Ada Gagak, MS Glow. Awesome. Sering ngejain MS Glow gua, sering ngejain MS Glow gitu-gitu. MS Glow. Lu sering ngerjain apa? MS Glow. Itu bener apa salah tuh? Kayak kuis aja. Kalau bener ada bunyinya, salah ada bunyinya. Tapi gue pertama kali kerja di agensi dunia kreatif gitu, gue lumayan kayak kaget gitu. Kagetnya apa? Gimana? Karena memang di situ tuh rumah dijadiin kantor kan. Iya kan. Bukan kayak kan gue kalau kerja kan kantor ya emang kantor gitu. Meja-meja kantor. Ini tempat duduknya misalnya HRD tempat ini. Nah kalau di kreatif nih rumah nih. Lu bebas mau kerja di mana aja gitu. Dan semua fasilitas tuh emang disediain di situ. Kayak cemilannya ada, makan siang ada catering.
ada lagi makan gitu. Ada es krim, kulkas makanan semua, kolam renang, ada PS, ada Netflix, terus ada studio musik. Karena memang dibikin nyaman itu karena biar karyawannya kerja sampai mampus gitu. iya, nggak perlu keluar lagi. Itu poinnya. Karena biar menganggap kantor adalah rumah. Sampai dia lupa pulang ke rumah yang beneran. Nah, iya. jebakan agensi. Jebakan agensi karena kalau perhati agensi itu tempatnya emang pasti rumah. Iya. Bikin nyaman. Bikin nyaman, benar. Cemilan banyak semua disediain. Pokoknya kekeluargaan, ya kan. Sampai lupa keluarga di rumah kan. Jam kerja nggak ada pokoknya di situ. Benar. Kayak teman-teman agensi gue emang sampai malam, iya, pagi, kayak gitu ya. Gila parah banget sumpah. Yang walaupun udah lewat jam kerja, kita mau pulang juga sungkan. Bener. Iya kan? Awal-awal gue ngerasain. Karena kan gue kerja awal-awal kan kantoran. Iya. Emang ada jam kantor. Iya, benar. Masuk jam 9, pulang jam 5. Gue masuk jam 11. Abis interview kan dibilang kan ya, udah besok masuk jam 11 ya. Oke, gue masuk jam 11. Siang banget. Iya, emang siang. Agensi kreatif. Agensi. Gue masuk jam 11 set. Masih pada tidur di sofa. Iya, pasti. Lah itu belum pulang. Iya, itu belum pulang. Ada yang turun dari tangga bawa anduk mau mandi. Lah ini rumah beneran rumah ya. Iya, dah itu mah. Kacau juga sih. Terus gue pikir ini jam 11 nih, berarti gue kerja 8 jam kan ya? Iya. Berarti jam 9 lah. Jam 8 jam 9 lah. Iya. Kerja jam 8 nih. Jam 8 nih. Kok masih pada kerja? Kok nggak ada yang rapi-rapi? Gue bilang, oh nggak bisa on time kali, setengah jam lagi kali ya. Iya. Setengah 10 nih. Kok masih kerja? Kok nggak pulang-pulang lo pada nginep semua di sini. Tidur di sini, makan di sini. Tidur di situ. Iya, semuanya. Ya Gue bilang anjir nih. Perbudakan ini semua. Agensi gila. Kaget. Enggak ada jam kerjanya, benar. Shock culture gue di situ. Shock culture di situ. Akhirnya lu cuma bertahan 6 bulan. 6 bulan. Karena emang juga lagi Covid juga kan. Iya. Masa-masa Covid gue masuknya juga. Kena layoff tuh berarti atau? Itu iya benar, kena layoff gue. Pertama kali gue kena layoff. Pertama kali itu. Kena layoff di situ. Agensi. Tapi setelah lu menjalani kerja di agensi, itu membuat lu nggak mau kerja lagi di agensi atau malah lu kayaknya ini emang passion gue di agensi? Iya, di dunia kreatif gitu. Karena bukan nggak kapok ya, tapi kayaknya kalau misalkan buat nyemplung di dunia agensinya lagi, gue kayaknya enggak deh. Karena ketika udah di situ lu nggak punya kehidupan. Literally bener-bener kerja gitu. Berarti bener-bener hidup lu udah diserahkan. Iya betul, bener-bener parah di situ. Kayak nggak ada jam kerja, lu nggak punya kehidupan. Karena emang syuting mulu di situ itu kan. Iya, maksudnya buat produk, TVC, segala macam, brainstorming gitu. Tapi penghasilannya oke. Ya lumayan. Bisa ini beli rumah Pondok Indah kan? Belum. Itu karyawan apalagi bos ya gitu. Enggak ada kayaknya enggak kan, enggak sampai segitu juga kan. Enggak ya. Kan di pik di Pondok Cabe. Tetap pondok gede aja belum kebeli. Iya benar. Nah, tapi setelah dari situ lu lanjut kerja di dunia kreatif lagi. Habis dari situ kan nganggur kan. Oh, sempat nganggur lagi. Stand up lagi. Stand up masih itu mah. Iya. Itu abis itu ngapain gue ya? Itu berarti tahun 2021 atau? Iya, 2021-an. 2021-an. Oh, Arafa ngechat gua. Mau bikin sitkom juga di YouTube. Oh iya. Lu pernah main di situ kan? Arafa anak Depok. Lu ditawarin buat nulis. Iya, Bang. Gua mau bikin series sitkom di YouTube. Tulisin dong, boleh Pak gitu. Keren. Di situ akhirnya gue nulisin Arafa di situ. Berarti emang yang ngebuka Prastogo tadi ya? Iya. Ngebuka keahlian dia di saat orang-orang belum melihat keahlian dia kan. Bener. Dan dia percaya sama gue itunya. Kan gue gak punya ilmu nulis skrip. Nah itu dia bisa melihat potensi yang lu sendiri belum melihat potensi diri lu. Dan lu kan di awal bilang nggak punya pengalaman, mau belajar dulu, kasih waktu, dan Bang Pras ngasih itu semua ya. Bener. Keren. Ya. Kalau ada Prastogo nih, lu mau kalau dia nonton, kalau nonton ya. Kalau nggak nonton kita kirimin dah linknya. Iya boleh. Pokoknya sangat amat terima kasih buat Prastogo karena bisa dibilang ngebuka jalan
di dunia kerja kreatif sekarang nih yang gue alamin. Karena sampai sekarang pun gue masih di dunia kreatif gitu. Yang nggak ngantor tapi duit, alhamdulillah duitnya masih ada lah gitu. Dari kreatif gitu. Keren. Karena sebenarnya kalau misalkan Bang Pras Teguh nggak percaya, kan sebenarnya bisa aja dia nyari orang yang lebih kompeten kan. Iya. Tapi dia nyari gue yang nggak pernah punya pengalaman, disuruh belajar dulu. Iya. Tapi dia percaya, akhirnya gue diterima buat kerja di situ. Iya, dia mau nunggu loh. Iya. Artinya apa? Dia nyari orang murah. Oh, ada itunya. Ada ke situ. Enggak. Baik, Bang Pras Teguh baik. Coba kalau nggak ada Pras Teguh gue nggak bisa di agensi, nggak nulisin Arafa. Sekarang gue nggak nulisin konten orang-orang. Iya kan? Iya benar. Arafa tahu dari Bang Pras juga atau? Bang Pras Teguh. Oh, itu karena dia kan waktu gue nulis terus sama proses syutingnya gue sering story tuh. Arafa lihat gitu. Iya. Itu juga penting sih. Penting ya, penting. Iya. Kalau kita kerja apa, storyin. Tapi niatnya harus diniatkan ya, bukan ain ya. Bukan, iya, buat membuka pekerjaan lain. Iya, benar. Di skrip depannya kan judul tuh. Iya. Judul, terus direct, penulis. Jadi gue tulis tuh judulnya Direct Pras Teguh, penulisnya gua Muhammad Fikri. Gua foto, gua storyin gitu. Itu penting. Iya. Soalnya kalau nggak disebarkan orang juga nggak tahu. Benar. Betul. Nah, Arafa lihat itu kayaknya. Iya, yang penting kan kembali lagi niatnya. Itu dia. Dia bukan ria, tapi dia mau memberikan info kalau dia punya skill itu. Buka pintu rezeki yang lain. Iya. Gitu. Akhirnya lu nulisin Arafa. Berapa lama? Pokoknya gue sempet nulisin kontennya juga, tapi brand doang ya, bukan yang regulernya. Brandnya brand sama YouTube. Berapa lama ya? Nah nggak berapa lama, pokoknya dia tuh nggak pernah punya pegawai kalau Arafa. Iya. Jadi dia tuh kayak misalnya ada project syutingan, nah dia ngubungin orang tuh. Freelance. Iya. Gitu. Dan itu juga yang kenal-kenal doang dia. Bener. Jadi dia per project aja ya. Bener. Dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah punya karyawan. Kayak kameramen, editor. Jadi emang per project doang dibayarnya sama dia. Gue pun juga gitu penulis. Kalau ada brand dia baru ngubungin gue gitu. Sampai sekarang sebenarnya juga. Dari situ kan Arafa. Nah dari Arafa ngelebar tuh kemana-mana tuh ke Halda. Itu masih nggak ngelebar itu masih lebih geser doang. Masih satu DNA itu. Terus abis dari situ ke Musdalifah terus ke Riuka Bunga gitu nyebar terus sempat juga Mat Kucil. Banyak berarti ya dong. Iya. Banyak berarti karya lu ya. Freelance makanya tapi lumayan per project bayarannya. Iya, jadi portofolionya udah banyak dong. Banyak. Iya. Kalau untuk menulis ya. Iya. Lumayan gitu. Jadi lu mulai kepikiran kayaknya gue emang di belakang layar nih. Sempat kepikiran gitu nggak? Apa lu tetap punya ego? Tapi gue pengen di depan layar juga. Ini kayaknya kalau gue yang bawain lebih kocak nih. Gitu. Awal-awal ada niatan gitu kan. Lebih kocak. Tapi ketika ngonten ternyata nggak semudah itu. Maksudnya ketika kita nulis bagus terus kita bawain, view-nya nggak akan segede orang yang kita tulisin. Kadang tuh karena dia kan personanya udah kebentuk. Jadi ketika kita tulisin tuh udah ada aja gitu. Nah kalau kita yang ngerintis dari awal kayaknya emang harus berjuang berdarah-darah banget tuh buat nyampe di situ. Ketika udah gede di situ kayaknya udah lebih enak tuh. Tapi emang kayaknya kalau awal emang harus berdarah dulu buat konten kayak emang sehari satu atau nyari karakternya dulu. Kayaknya harus di situ dulu tuh. Betul. Itu beratnya di situ. Jadi memang punya porsi masing-masing kan? Benar, iya. Ada yang memang kuat di depan, ada yang kuat di belakang layar. Benar. Ada yang kuat megang layar. Betul. Iya kan? Iya. Juga kamera. Iya, penting juga kan? Penting. Karena kalau cuma ada yang nulisin, ada artisnya. Kalau gak ada kamera. Nah, orang nggak bakal tahu orang. Iya. Kalau ada tripod yang mencet ini siapa? Benar. Iya. Jadi the right man on the right place. Nah, itu dia. Right man on the right place. Jadi udah punya skill masing-masing. Iya. Oh, abis itu gue ini di GJLS. Oh, sempet di GJLS. Diajak sama Rispo di kantornya. Itu waktu jadi waktu gue udah berjalan nih nulis-nulisin konten buat orang. Iya. Sebelumnya itu sebelum GJLS malah gue ditelepon sama Iam Renzia. Iya, Bang Iam. Terus dia tuh pernah kerja di ini channel YouTube namanya Kobas, tau nggak lo? Oh, tahu gua. Tahu kan Kobas? Yang toko HP juga kan dia? Iya, benar, yang TV itu. Iya. Dia nelpon gua, Ki, Kobas butuh kreatif, lu mau nggak gitu kan?
Ya gue bilang ya udah mau, gue bilang. Iya. Udah tuh gue datang ke sana, ngobrol sama orangnya, nego gaji, oke, deal. Hari kerja pertama masuk 1 hari, setelah itu gue ditelepon Hibzi. Ih, JJLS mau bikin perusahaan nih, dibikin perusahaannya, udah ada kantornya di Tangerang. Lu mau nggak jadi kreatifnya gitu? Wah bingung tuh gua, mana baru masuk sehari. Iya. Masuk sehari nih di Kobas, yang bawa Iem lagi abang-abangan Depok kan, nggak enak kan kalau kayak nggak profesional ya. Iya. Nah galau gua. Terus gua tanya lagi Hibzi, tapi lu nawarin gua ini gue opsi satu-satunya pada opsi lain gitu kan. Iya. Takut juga lo gambling ya. Takut gambling, tiba-tiba gue daftar ada opsi lain bisa diterima dia. Iya benar. Oke. Enggak, ini langsung lu Ki bilang. Oh yaudah deh bang, boleh gitu. Gue langsung bilang iya, besok resign. Pusing tuh pasti. Kayaknya lebih menjelaskan tuh. Pusing tuh. Bang Yam gimana responnya? Lu ngapa resign Ki? Lu nggak ngasih tahu atau ngasih tahu, ngejelasin? Gue bilang aja minta maaf bang, maksudnya gue kalau misal bohong kayaknya bakal ketahuan deh lah. Iya, lebih baik karena jujur Ibzi sih kan anak ya. stand up juga Iya. kan. Pasti gosipnya nyebar nih kalau misal gue bohong-bohong. Ya udah mau nggak mau gue jujur, gue bilang gue ditawarin Ibzi, kayaknya lebih menarik bang, segala macam gitu kan. Ya udah gue bilang ke Iam kayak gitu, terus kata Iam ya udah nggak apa kalau lu mau gitu. Udah Iam nyampe lagi ke atasannya. Gue bilang akhirnya nggak mau nyari anak stand up lagi. Menutup pintu rezeki orang. Enggak, tapi kayaknya habis itu Bang Sukron bangkrut. Nggak berapa lama bangkrut kan? Oh iya kan? Oh bersyukur. Benar Sukron, habis itu Sukron. Bang Sukron sebentar juga. Oh sebentar juga. Juga kantornya jauh anjir. Iya, di Mangga 2 ya. Macet, jalur macet itu, wah gila. Lah itu lebih jauh Tangerang katanya jalan. Tapi lawan arus macet. Oh iya, di saat orang-orang berangkat ke Jakarta, lu ke Tangerang. Gitu. Jadi lawan arus macet guanya, enaknya di situ. Akhirnya lu lanjut di GJLS. Di situ lumayan lama gue, 2 tahunan lebih lah. Dari tahun 2022. Iya, pokoknya dari awal banget perusahaan tuh. Kantor kosong banget, ruko gitu. Itu gue udah di situ. Dari awal banget tuh. Dari karyawannya 3. Dari karyawannya 3 tuh gue. Regen Hibzi Rispo. Itu CEO. Itu CEO. Itu kan CEO-nya. Tapi ini karyawan juga. Iya. Iya benar. Oke. Gue dari karyawan 3 sekarang udah banyak banget tuh. Sebenarnya fokus GJLS tuh apa sih? Dia sebenarnya tuh awal mulanya kan podcast kan. Iya. Podcast, terus dia bikin konten film pendek di YouTube, akhirnya meledak. Akhirnya dia fokus tuh, akhirnya udah bikin perusahaan dah. Karena setelah dia bikin film pendek kan gede banget, terus ada brand masuk. Nah brand itu duitnya gede banget. Dia tuh bingung mau diapain nih duitnya. Akhirnya dia bikin lah company sama dia. Lebih fokus lagi, jadi fokusnya tuh ya mirip-mirip kayak Pindes gitu-gitu lah. Jadi fokusnya di YouTube ada, berarti udah ada talent selain mereka bertiga? Masih GJLS. Masih GJLS aja. Tapi dari awal niat dia tuh pengen bikin talent manajemen juga gitu. Mungkin anak stand up nanti jadi talentnya GJLS. Nanti kalau 3 itu udah pensiun mungkin ya. Mungkin kayaknya. Kan, tapi masih berkarya dia. Kayaknya Bang Regen juga masih dipegang tema dah. Iya, Regen sama Rispo tema. Ya kan, masih tema Ibzi kan. sendiri. Bener. Akhirnya. Gitu. Nah 2 tahun di GJLS sebagai kreatif. Keluar karena itu Piko kemarin. NKRI. Iya. Lu gampang tertarik ini ya. Karena nih, gue kenapa mau? Karena kantornya Pondok Indah. Iya. Lebih dekat. Di rumah. Kalau Tangerang boleh jauh kan. Kedua gue nembak gaji. Diain. Wah oke, ya udah. Lu nembak berapa? 2 G? Iya pokoknya 2 DJ. Enggak nyampe 2. Tapi gede. Tapi oke. Diain. Ya udah gue pindah, gue bilang, karena dia juga dapat duit seger kan dari investor. Iya. Investor ya kotor aja. Itu yang leg. Bukan, dia bukan investornya. Enggak, maksudnya sama Yonglek juga. Oh iya. Itu ya kan? Piko sama Yonglek pokoknya. Iya kan? Di rumah yang Pondok Indah itu Pondok Indah. Iya benar. Yang kata buat syuting itu juga di atas itu loteng. Ya benar. Di situ. Kantornya di situ. 2 tahun dari GJLS terus memilih pindah ke itu apa sih, agency berarti? Enggak, media gitu, media sama sebenarnya media kreatif atau? Iya, core-nya pokoknya komedi lah gitu. Modelnya kayak Creative Fox gitu-gitu. Tapi ini fokusnya core komedi sama stand up gitu. Jadi isinya tuh ya udah komedi-komedi sama event stand up itu pun juga kayak gitu.
Irsal pernah jadi gestarnya event NKRI waktu pertama kali Smesco, itu. event pertama. Event pertama itu langsung gede-gedean 900 penonton itu. langsung. Soalnya line up-nya ngeri-ngeri. Dia doang yang belum nasional aja. Gua doang, gua juga kaget. Ternyata tadinya mau ngundang gua sebagai MC ya, sama Alip ya. Iya benar. Iya, katanya. Alipnya nggak bisa atau? Alipnya ada kerjaan lain. Karena stand up MC-nya Pak Ajis. Nah, tau nggak kisahnya? Alip kan menolak itu kan, nggak jadi. Karena ada kerjaan lain. Kata yang kerjaan itu nggak jadi. Oh iya. Iya, Alip cerita sama gue, tahu gitu gue ambil. Jadi nggak dapat apa-apa deh. Jadi kosong. Tadinya udah karena dia salahnya dia belum nge-DP, dia udah ituin. Ngelok tanggal. Iya salah tuh. Pas di ituin ternyata nggak jadi. NKRI jadi. Dan lo di situ bertahan berapa lama? 5 tahun tuh. 5 tahun. 5 bulan. 5 bulan. Nggak nyampe 5 tahun kan itu udah. Masih kerja gua kalau 5 bulan mah. Pemilu selesai tuh. Iya bener selesai tuh. Cuma 5 bulan. Sebagai kreatif juga. Head kreatif. Anjay. Orang-orang di situ juga kayaknya baru-baru semua. Ya. Maksudnya yang kerja di situ emang teman link dari mana itu orang-orang itu? Sebagian ada orang-orangnya si yang Lex narik-narikin juga. Ada sebagian juga dari Bang Viko. nge-hire. Soalnya gua ngeliat kan lu sering konten juga tuh, ada bareng-bareng anak-anak NKRI. Iya, kira ini dulu. Berarti ada karyawannya gua ngeliat itu. Iya. Ada karyawan berarti. Ada yang cewek tuh, Azia tuh. Yang TikTokers. Yang kata Indonesian Idol juga ada. Iya, itu dia dulu karyawan NKRI dulu. Dia karyawan itu. Iya, tahu gua ya. Soalnya dia sering bareng itu di situ konten. Gua kenalnya di situ sama dia. NKRI. Dulu di situ dia. Awalnya di situ 5 bulan. Nah, sampai sekarang udah gue balik lagi nih. Sekarang nulis-nulisin konten buat orang. Tapi NKRI-nya udah nggak ada juga. Udah nggak ada. Tapi pas lu keluar masih jalan apa emang itu bubar? Kan terakhir tuh ada project event ini kan gue lihat sering ada debat skena namanya. Nah itu kan maksud gue setelah Smesco itu banyak kok projectnya tetap. Iya kan itu masih dalam kurun waktu 5 bulan tuh. Iya. Masih aman tuh. Soalnya ada janjinya waktu itu di habis dari yang Smesco itu kan dijanjiin para line up-nya kita mau bikin ini lagi motor mau dibikin tur. Bilangnya ngejanjinya udah tur. Udah ngomong ke Pak Haji. Iya kan udah ke semuanya yang ada di situ kata gue ini yakin kan ini, kata gue juga gue deg-degan dengan omong-omong kayak gitu. Karena gue waktu itu masih kerja di nah bingung juga waktunya. Kalau keluar kota ya. Kalau keluar kota. Ini sekarang saya udah kena layoff itu juga bubar. Akhirnya cuma 5 bulan itu bertahan. Lu sekarang balik lagi nulis-nulisin orang. Iya, betul. Dan nggak mau kerja di tempat lain lagi gitu atau udah nyaman di sini? Kalau misalkan kayak apa ya? Minimal banget kayak GJLS lah, gue kayaknya mau deh. Kalau ada peluang, gitu. Kalau ada peluang. Iya, kalau misal kayak nyembur ke agensi lagi kayak enggak, bener-bener nggak ada waktu soalnya kalau di situ kayak udah hidup lu buat dicurahin ke situ semuanya gitu. Iya. Kayak nggak ada kehidupan, sumpah. Jadi kalau ada apa komik bikin company boleh lah ya. Nah kayak gitu-gitu lah bisa kayaknya aman tuh kalau kayak gitu. Jadi gue kayak nyaman. Udah sekarang lah kayak nulisin konten orang, kalau misalkan ada proyekan nulis skrip apapun dari mana ya udah gue terima gitu-gitu sekarang kalau gue job stand up MC. Dan juga lu sekarang juga udah mulai merambah konten sendiri kan? Iya, mulai naik juga soalnya kan. Iya, itu udah menghasilkan juga konten lu berarti Bang. Alhamdulillah udah ada 3 brand. Gokil. 3 brand. Gokil. Itu dia yang datang sendiri apa lu yang pitching? Ada tuh sendiri nge-DM. Lumayan. Keren. Terus lu nulis kontennya sendiri atau lu nge-hire orang? Kayaknya belum di tahap itu gua. Masih sendiri. Masih lumayan. Itu di TikTok atau di IG masuknya? Ada Telkomsel, itu TikTok doang. Terus Kapal Api TikTok sama IG. Satu lagi ada Obat Mah tuh. Aduh namanya apa ya? Promah. Bukan.
Cooldown. Cooldown. Nah itu di Ya. IG doang. Gokil, tinggi Udah, ya. lumayan lah. Ngeri. Itu dalam waktu berapa lama ngonten konsistennya? Iya, Bisa dapat sampai 3 akhir. brand. Wah, Iya. lama banget lagi. Brand pertama yang itu perjalanan dari lu ngonten sampai dapat brand pertama. Lama. Telkomsel atau apa? Enggak lagi, lama banget. Karena gue konten kan ini tuh gue juga ketemu yang pola yang ini CS juga CS. baru-baru kan. Iya. Karena sebelumnya awal-awal gue tuh sketsa Iya. Ya. nggak kena. Terus gue anak tengah nggak kena. Iya, kayaknya emang butuh pencarian dulu ya. Iya. Terus sebelum Adi Kancing, Adi Boy, Bas Depok, gue dulu ngebahas Depok. Iya. Tapi yang naik dia, ya udah gue ngalah deh, lu aja terusin gitu. Iya. Jadi banyak polanya, akhirnya gue nemu pola ini, customer service. Dari situ, wah gede, ya udah gue terusin. Udah tuh follower gue dari 2000 sekarang udah 11.000. Keren. Lumayan lah. Dari ngangkat, soalnya opening ngangkatnya juga harus ngeliat dari tuku ya. Iya, gini dulu. Dan ininya harus putih nih. Iya. Padahal itu kan ditempel di sini. Sedotan besi. Kan. Terus harus nempel ke tembok. Iya. Terus gue juga kan gue ketemu ada tuh dulu yang jaga di Ketawa, namanya Rian Senopati. Iya. Andri Senopati. Iya. Andri. Karena dia emang harus bikin ciri khas gitu. Iya. Maksud gue kayak dia tuh kan selalu pakai kacamata pink, headphone gitu. Atau enggak lu punya jargon-jargon yang lu ulang terus biar nempel di kepala. Iya. Kayak Apos misalkan istilah kata gitu. Iya. Terus Apos emang semuanya tuh jadi semua kan. Iya. Apos emang gila tuh dia tuh. Apos dalam ini berkonten ngeri. Benar. Konsisten banget. Jaktim. Iya. Ketika dia Apos dia lagi arahin ke sini, semuanya ngikut. Iya. Benar. Iya kan? Makanya dia bilang, ya udah lu punya satu khas, entah itu aksesoris lu atau perkataan lu yang nempel banget gitu. Kayaknya gitu. Nah, kayaknya gue tuh udah headphone terus awalnya lo udah masalah hidup, dulu tuh. Kayak gitu tuh, kayak diulang-ulang terus aja udah pokoknya. Iya, tapi memang itu kan pencariannya setelah beberapa kali kan. Bener. Kayaknya jarang juga yang kayak langsung dari nol gue mau konten set langsung ini. Kayaknya menemukannya polanya ketika udah gagal dulu kan. Bisa jadi ya. Dari evaluasi. Iya, karena ngamatin orang. Iya. Dan ngamatin konten sendiri. Bener. Iya, kayaknya ini kurangnya di sini ada konten yang ini. Iya. Gitu. Lo nemu yang customer service itu dari mana? Atau gue dulu pernah kerja customer service di BNI, kalau bikin kayak gitu juga ya. Awalnya ini gara-gara gue nulisin Rewika Bunga. Dia kan monolog kan. Oh iya. Pas gue tulisnya, ini lebih enak nih maksudnya. Nge-sketsa yang harus nyari tempat, adegan dialog kemana-mana harus ngapain gitu, cuman kamera ngobrol gitu, kayaknya gue bisa, udah gue coba nih. Tapi gue nyari bedanya apa ya gitu. Oke. Gue pernah jadi customer service nih. Nah, bener kan? Gitu. Ya udah gini aja, tapi orang curhat-curhat. Iya. Gitu. Berarti apa? Konten jujur. Nah, kejujuran itu sebenarnya. Dan pepatah juga kan pernah bilang, apa? Pengalaman adalah guru paling berharga. Nah, karena menurut gua nggak mungkin selihai itu kalau lu nggak punya pengalaman CS tau. Iya. Iya kan? Benar. Jadi itu otomatis kayak badan lu karena lu udah pernah ada di posisi itu. Gabungan dari pengalaman jadi CS sama penulis. Iya. Jadilah pengalaman dengan keahlian. Nah, itu dia Bang Vicky. Jadi mantep banget sekarang. Iya. Asik. Sekarang lu mau salah itu. Soalnya salah. Iya, itu nggak excited itu. Tepuk tangan. Berarti setelah konten lu kena nih di akun lu sendiri, kedepannya lu bakal lebih fokus untuk diri lu sendiri atau mau tetap lebih banyak di belakang layar? Masih, karena gue masih butuh duit ya. Kayaknya masih gue bagi-bagi lah. Gue juga menjalani dua-duanya. Iya gitu. Tapi harapan besar lu nanti untuk diri lu sendiri. Iya pastilah itu, karena gue akun lu sendiri. Karena gue tahu gue nulisin orang dan gue tahu invoice-nya berapa ya. Nah itu kan, itu yang harusnya nggak masuk di otak gue. Maksud gue 5 brand masuk dia bisa hidup setahun nih gue nih itu. Iya. Udah nggak masuk akal, duitnya gede banget. Tapi emang bener karena dia tahu sampai invoice. Iya. Biasanya orang sukses juga itu berawal dari sales tahu. Karena karena dia nge-sales kan. Sales dia tahu tuh invoicing segala macam harganya berapa, keluar dari perusahaan itu bikin perusahaan sendiri. Rata-rata yang bikin perusahaan sendiri itu ada mantan sales. Karena dia udah tahu flow-nya. Flow-nya dari awal sampai dia ketemu customer. Benar. Nah, itu. Akhirnya dia bikin dia kan dari penulis bla bla bla, akhirnya dia tahu
Iya. Kan banyak juga kayak Sastra, si Andri juga resign kan. Sastra juga ngonten kan? Iya. Awalnya dia juga bingung tuh mau resign kerjaan atau tetap kerja sambil ngonten. Akhirnya dia sekarang fokus ngonten sekarang. Bisa hidup kan akhirnya lebih gede. Ya. Nah, lu masih di tengah-tengah berarti ya? Di tengah-tengah. Karena masih butuh duit. Iya. Buat bayar kosan. Karena juga sadar belum sebesar itu. Betul. Oh. Endorsan juga jarang-jarang. Karena belum konsisten. Benar, belum konsisten kayaknya. Iya, keuangannya belum stabil. Iya. Itu dia. Tapi akan tetap bertahan di dunia ini, dunia kreatif, menulis, bikin konten gitu enggak yang ke dunia formal lagi. Kerjaan formal. Kalau formal gue bener-bener udah enggak deh. Udah walaupun ke bidang lain kayaknya gue bisnis paling kayak F&B gitu. Oke. Gitu-gitu aja. Karena lu udah nggak mau terikat jadi karyawan lagi ya. Bener, iya. Karena kayak udah bos lu yang kaya aja gitu yang kerja. Benar. Oke, terakhir Bang Vicky. Apa tuh? Untuk teman-teman PKL yang sudah menonton dan mendengarkan kita, adakah 1-2 pesan dari lu sebagai orang yang punya banyak pengalaman kerja nih? Iya. Kan tadi awalnya pramuniaga, Sevel. Bener, pramuniaga. Nge-Grab, terus CS, BNI, terus penulis, kreatif, dan sekarang konten kreator juga. Apa yang mau lu sampaikan buat teman-teman yang masih struggle mencari pekerjaan, meniti karir? Teman PKL namanya, teman PKL. Ini podcast serius nih. Serius ini kita. serius ini kita. Ada pesan moral ya? Iya, harus sampai. Karena gua emang sekarang kerjaan gue ini dengan background gue jauh banget ya. Iya. Jomplang, kayaknya yang bisa gue kasih tahu adalah saran kayaknya jangan pernah sia-siain kesempatan yang ada gitu aja. Kayak awal mula gue dikasih kesempatan. Kalau gue bener-bener tolak dan gue sia-siain kesempatan dari Prasteguh, kayaknya gue nggak sampai di sini nih. Ya kan? Mungkin gue masih kantoran dengan kayak tiap Senin gue ngeluh gitu kan. Pergi macet-macetan gitu. Tapi kayaknya dengan mungkin salah satu kepercayaan Prasteguh juga, gue juga makasih banget buat Bang Prasteguh. Kayaknya itu titik awal lagi itu deh. Kayaknya lu jangan pernah sia-siain kesempatan yang ada gitu. Kalau misalkan ada kesempatannya, kayaknya maksimalin aja udah di situ. Karena lu nggak akan tahu yang lu kerjain itu akan ngebawa lu kemana gitu. Kayak dari situ. Karena yang gue kerjain di Prasteguh ketemu. Gitu. Kita nggak akan tahu sesuatu yang kita buat akan ngebawa kita kemana. Respect, itu dia. Nanti kita adalah di editan itu. Memaksimalkan setiap kesempatan karena kita tidak tahu kesempatan itu membawa kita akan kemana. Nah, itu dia. Keren. Tadi gue lupa nanya juga target tertinggi sama target terdekat yang pengen lu capai. Ya. Apa Bang? Kalau terdekat ini sih tahun ini gue pengen, ini beda sama sih, masih kreatif. Gue tuh mau nyelesain 3 mini show sama 1 spesial. Oke. Di tahun ini. Stand up tahun ini. 2025. Iya. Ini udah jalan 2 mini show nih. Gokil. Udah jalan 2 mini show, tinggal 1 mini show sama 1 spesial. Tapi 1 spesial nih gue kalau nggak kekejar paling mini show lagi, berarti mini show 4 gitu. Oh iya. Karena gue mikir udah 2 show penjualan tiket susah nih. Apalagi spesial yang sejam. Tapi ini kalau gue boleh saran ya. Boleh dong. Ya, pentingnya collab dengan di luar circle gitu. Iya. Karena gue beli kan mungkin dari mini show sebelumnya masih dengan orang Depok juga kan. Kayaknya perlu silang dengan komunitas luar lain. Jadi ke masanya lebih banyak kayaknya. Iya. Dan dengan dunia lain mungkin. Ya bisa juga, benar. Bukan sama Casper, bukan. Yang stand up doang. Iya, bukan stand up doang. Iya. Podcast. Yang kedua nih gue podcast. Iya. Podcast, kreator atau bahkan sulap kali ya. Iya, bisa jadi. Sama kayak gitu-gitu. Kayaknya collab yang enggak dalam satu linear. Iya. Bisa lebih membesarkan. Iya. Begitu. Iya, karena gue mini show, tapi mini show ini tuh gue beda-beda orang. Karena 30 menit kayaknya orang kalau datang nonton 30 menit tuh kayak cepet kan. Iya. Kayaknya mau gue campur yang lain nih. Jadi pertama gue mau Kicu stand up juga. Iya. Yang kedua podcast. Iya. Yang ketiga gue belum kepikiran nih. Sulap. Benar. Sulap ya. Sulap. Atau lompat cincin api. Lompat cincin api. Sirkus. Itu venue-nya harus gede tuh. Tapi emang ya itu pasti gua saran aja. Ide. Siapa tahu bisa diterima. Sulap sih ya. Sulap. Gua ada channel namanya Kak Obi. Dia pernah dipakai Firja juga buat di Iya yang keluar api kan itu. Oh, itu alatnya. Iya. Alatnya dia. Kak Obi, iya. Coba dah. Atau Reza Rahasia. Pak Obi.
Udah dukun dia Udah sekarang. dukun. Udah konten-konten mistis. Rahasia makanya kan. Ya itu ya. Semoga tertingginya belum tertinggi. Oh ya, itu tadi terdekat. Terdekat itu kan mini show 3, show 1. Tertingginya kayaknya apa ya? Oh, tertingginya paling gua nggak ngerjain konten orang lagi, jadi gua bisa ngasihin duit dari konten sendiri. Keren, bisa hidup dengan kaki sendiri. Iya, entah itu stand up sih udah sih dapat duit tapi belum bisa hidup. Iya. Konten stand up gitulah gitu. Lu targetin nggak tahun kapan gitu atau berapa lama lagi? Wah, itu belum tahu sih, jadi belum berjalan aja target lah. tinggi ya nanti ya. Oke, semoga tercapai semuanya. Amin. Dan semoga bisa terus berkecimpung di dunia kreatif dan menebar kebaikan. Menebar kebaikan dan kebahagiaan dan selalu memotivasi lingkungan sekitar. Terima kasih Vicky. Terima kasih.